Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sahabat Rono Islami yang sudah klik video ini. Semoga Allah selalu memberkahi waktu, kesehatan, dan rezeki kalian semua. Kami mohon dukungan sahabat semua untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang dapat mengambil hikmah dari kisah luar biasa ini. Hari ini, kita akan menyelami kisah Nabi Yusuf, seorang hamba Allah yang dianugerahi ketampanan luar biasa, hingga membuat Zulaiha wanita tercantik dan istri seorang pejabat tinggi Mesir tergoda. Dalam sepi, Zulaiha merencanakan cara untuk mendekati Yusuf dan mencoba merayunya untuk berbuat dosa. Namun, dengan kekuatan iman dan rasa takutnya kepada Allah, Yusuf menolak godaan itu dan bahkan berusaha melarikan diri, meski akhirnya bajunya robek. Kisah ini bukan sekadar tentang penolakan atas godaan, tetapi tentang keteguhan iman di tengah godaan besar. Di balik cobaan yang datang, Allah mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin bijaksana yang kelak menyelamatkan Mesir dari masa kelaparan panjang. Simak kisah lengkapnya, pelajari maknanya, dan temukan inspirasi dari perjalanan hidup Nabi Yusuf yang penuh ujian namun tetap teguh pada jalannya. Yusuf adalah anak laki-laki kesayangan Nabi Yakub, seorang nabi yang terkenal karena kesalehan dan kasih sayangnya kepada keluarganya. Yusuf memiliki 11 saudara, dan di antara mereka, Yusuf paling disayangi oleh ayahnya. Kasih sayang Yakub pada Yusuf sangat mendalam karena ia melihat bakat, kejujuran, dan kelembutan hati yang terpancar pada Yusuf. Setiap kali Yusuf berbicara atau bercerita, Nabi Yakub merasa yakin bahwa Yusuf memiliki takdir yang istimewa dan akan menjadi seorang pemimpin besar di masa depan. Suatu malam, Yusuf mendapatkan mimpi yang aneh dan penuh misteri. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini sangat jelas dan membuat Yusuf merasa bingung serta penasaran akan maknanya. Ketika pagi tiba, Yusuf segera menemui ayahnya untuk menceritakan mimpi tersebut. Nabi Yakub, yang bijaksana dan memahami makna mimpi, terkejut mendengar cerita Yusuf. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan pertanda besar mengenai masa depan Yusuf. Nabi Yakub memahami bahwa mimpi tersebut melambangkan kemuliaan Yusuf di masa depan. Matahari dan bulan adalah simbol orang tuanya, sementara 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya. Yusuf akan mencapai derajat tinggi, sehingga orang-orang terdekatnya pun akan tunduk menghormatinya. Namun, Nabi Yakub menyadari bahwa mimpi ini juga bisa memicu masalah. Jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi ini, mereka mungkin akan merasa iri dan tidak suka kepada Yusuf lebih dalam lagi. Nabi Yakub kemudian memberikan nasihat kepada Yusuf untuk merahasiakan mimpinya dan tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ia berkata, anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka mungkin akan merencanakan hal-hal buruk terhadapmu. Yakub tahu bahwa rasa cemburu sudah ada di hati saudara-saudaranya, dan ia ingin melindungi Yusuf dari bahaya. Yusuf mengangguk dan berjanji untuk menyimpan mimpi itu sebagai rahasia di antara mereka berdua. Namun, meskipun Yusuf tidak menceritakan mimpinya, saudara-saudaranya tetap merasa cemburu dan iri terhadapnya. Mereka merasa bahwa ayah mereka lebih memperhatikan dan mencintai Yusuf dibandingkan mereka. Bagi mereka, kasih sayang yang berlebihan terhadap Yusuf itu tidak adil dan menimbulkan rasa benci dalam hati mereka. Setiap hari, rasa iri itu semakin tumbuh hingga menjadi kebencian yang mendalam. Rasa benci dan kecemburuan itu akhirnya mendorong saudara-saudara Yusuf untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka tidak lagi terfokus padanya. Mereka berharap, tanpa kehadiran Yusuf, Nabi Yakub akan mengalihkan perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka.
Keinginan ini membuat saudara-saudara Yusuf terus merencanakan cara untuk menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menyusun rencana jahat untuk menyingkirkannya. Mereka menyusun skenario dengan cerdik agar seolah-olah Yusuf akan pergi bersama mereka dan tak pernah kembali. Mereka mengajak Yusuf untuk ikut bersama mereka menggembalakan domba, sebuah kegiatan yang biasa dilakukan bersama. Yusuf yang tidak menaruh curiga, mengikuti saudara-saudaranya dengan polos dan gembira, tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari ujian hidup yang besar. Setelah sampai di tempat yang jauh dari rumah, saudara-saudara Yusuf mulai melaksanakan rencana jahat mereka. Mereka mencari sebuah sumur tua yang dalam dan sepi, tempat yang mereka anggap cocok untuk menghilangkan jejak Yusuf. Tanpa memedulikan tangisan dan permohonan Yusuf, mereka menjatuhkannya ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Yusuf merasa ketakutan dan bingung, tidak tahu mengapa saudara-saudaranya yang seharusnya melindunginya tega melakukan perbuatan ini. Saudara-saudaranya kemudian pergi meninggalkan sumur itu dengan perasaan puas. Mereka merasa bahwa rencana mereka berhasil, dan sekarang Yusuf tidak akan lagi mengganggu perhatian ayah mereka. Sebelum kembali ke rumah, mereka mengatur alibi untuk menjelaskan ketidakhadiran Yusuf. Mereka mencelupkan baju Yusuf ke darah hewan yang mereka sembelih agar tampak seperti Yusuf telah diserang binatang buas. Dengan rencana matang ini, mereka bergegas pulang dan berpura-pura bersedih di hadapan ayah mereka. Sesampainya di rumah, mereka dengan sedih palsu mengabarkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah tewas dimangsa binatang buas saat mereka sedang menggembala. Mereka menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah, seolah menjadi bukti kematian Yusuf. Nabi Yakub, yang sangat mencintai Yusuf, merasa hatinya hancur melihat bukti tersebut. Namun, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam cerita yang disampaikan oleh anak-anaknya. Meskipun hatinya sangat terpukul, Nabi Yakub tidak bisa membuktikan kebohongan saudara-saudara Yusuf dan hanya bisa bersabar serta menyerahkan segalanya kepada Allah. Setiap hari, ia mendoakan keselamatan Yusuf dan berharap suatu saat dapat melihatnya kembali. Sementara itu, di dalam sumur yang gelap, Yusuf bertahan dengan doa dan harapan, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Beberapa waktu kemudian, sekelompok pedagang melewati sumur tempat Yusuf terjebak. Saat mereka memeriksa sumur itu untuk mencari air, mereka terkejut menemukan seorang anak lelaki. Yusuf diselamatkan dan dibawa keluar dari sumur. Para pedagang ini, yang tidak mengenal Yusuf, melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dari penemuan mereka. Mereka membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak di pasar budak Mesir, memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan ujian dan ketabahan. Setelah dijual sebagai budak oleh para pedagang yang menemukannya, Yusuf akhirnya tiba di Mesir. Di sana, ia dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Aziz, yang memegang posisi penting dalam pemerintahan Mesir. Aziz adalah seorang pria bijaksana dan kaya raya yang tinggal di istana besar bersama istrinya, Zulaiha. Ketika melihat Yusuf yang memiliki paras tampan dan sikap santun, Aziz merasa yakin bahwa Yusuf akan menjadi pelayan yang baik di rumahnya. Ia pun memperlakukan Yusuf dengan baik, bahkan seperti anak sendiri. Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa di rumah Aziz. Selain ketampanannya yang memikat, ia juga dikenal karena kecerdasan, kebijaksanaan, dan keimanannya yang sangat kuat. Aziz, yang kagum dengan bakat dan perilaku Yusuf, mempercayakan banyak tanggung jawab kepadanya. Yusuf selalu bekerja dengan jujur dan tekun, yang membuatnya semakin dipercaya oleh Aziz. Dengan kebaikan yang diterimanya, Yusuf selalu berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang. Lama-kelamaan, ketampanan dan kelembutan Yusuf menjadi perhatian khusus bagi Zulaiha, istri Aziz. Meskipun awalnya ia hanya terkesan pada kerajinan dan kesopanan Yusuf, namun perasaannya mulai berubah menjadi ketertarikan yang mendalam.
Zulaiha tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya kepada siapapun. Ia mulai memandang Yusuf bukan hanya sebagai pelayan, melainkan sebagai sosok pria yang ingin ia miliki. Perasaan ini semakin tumbuh setiap hari, bahkan menjadi hasrat yang sangat sulit ia kendalikan. Zulaiha merasa bingung dengan perasaannya sendiri, karena ia adalah istri dari seorang pejabat tinggi. Namun, keinginannya terhadap Yusuf membuatnya sulit untuk menahan diri. Diam-diam, Zulaiha mengamati Yusuf setiap kali ia bekerja, mengagumi setiap gerakannya, dan terpikat oleh senyum lembutnya. Ia merasa Yusuf adalah sosok yang sangat berbeda dari pria lainnya, baik dari segi ketampanan maupun kepribadian yang sopan dan lembut. Yusuf seperti magnet yang menarik seluruh perhatian dan hatinya. Perasaan Zulaiha yang semakin kuat terhadap Yusuf membuatnya mulai merencanakan berbagai cara untuk mendekatinya. Ia sering mencari kesempatan agar bisa berada di dekat Yusuf. Ia bahkan mulai memerintahkan Yusuf untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak penting, hanya agar ia bisa melihatnya lebih lama. Zulaiha berharap Yusuf akan merasakan ketertarikan yang sama, namun Yusuf tetap menghormati Zulaiha sebagai istri tuannya dan tidak menyadari perasaan tersembunyi itu. Namun, Yusuf merasakan ketidaknyamanan dari sikap Zulaiha yang semakin sering berada di sekitarnya. Meskipun tidak sepenuhnya menyadari niat Zulaiha, Yusuf tetap berusaha menjaga jarak demi menghormati amanah yang diberikan tuannya, Aziz. Ia sangat menyayangi Aziz dan tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dalam hatinya, Yusuf berdoa agar Allah memberinya perlindungan dari hal-hal yang bisa merusak harga diri dan keimanannya. Suatu hari, Zulaiha akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yusuf. Pada hari itu, Zulaiha memastikan bahwa tidak ada seorang pun di rumah, dan semua pintu kamar telah ia kunci rapat. Ia memanggil Yusuf untuk masuk ke ruangannya dengan dalih membutuhkan bantuannya dalam suatu pekerjaan. Tanpa curiga, Yusuf memasuki ruangan tersebut, dan saat itulah Zulaiha mulai mencoba menggoda Yusuf dengan kata-kata manis dan pandangan menggoda. Namun, Yusuf segera menyadari niat sebenarnya dari Zulaiha. Ia terkejut melihat istri tuannya, yang seharusnya menjaga kehormatan, bertindak seperti itu. Zulaiha mulai mendekati Yusuf dan mencoba meyakinkannya untuk memenuhi keinginannya. Yusuf merasa sangat takut dan cemas, bukan hanya karena takut kepada Aziz, tetapi karena ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang hamba Allah. Yusuf menolak dengan tegas dan berkata bahwa ia tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan tuannya kepadanya. Yusuf mengingatkan Zulaiha bahwa perbuatannya itu salah dan akan membawa keburukan bagi mereka berdua. Ia mengatakan bahwa Allah selalu melihat apa yang mereka lakukan dan bahwa ia tidak bisa mengkhianati iman dan rasa takutnya kepada Allah. Yusuf menegaskan bahwa harga diri dan amanah adalah hal yang paling berharga baginya, dan ia tidak akan mengorbankannya untuk godaan apapun. Namun, Zulaiha tetap bersikeras dan terus mencoba merayunya, berharap Yusuf akan berubah pikiran. Merasa terpojok, Yusuf berusaha melarikan diri dari situasi tersebut. Ia mencoba menuju pintu ruangan dan keluar, tetapi Zulaiha menarik bajunya, sehingga baju Yusuf robek. Yusuf tetap tidak menyerah dan berlari menuju pintu, meninggalkan Zulaiha yang marah dan merasa tersinggung karena penolakannya. Yusuf tidak memikirkan hal lain selain menghindari perbuatan dosa dan menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Keteguhan iman Yusuf membuatnya mampu menolak godaan meskipun ia tahu risiko yang mungkin akan dihadapinya. Pada saat itu, Aziz tiba di rumah dan melihat Yusuf serta Zulaiha dalam keadaan yang membingungkan. Zulaiha yang merasa malu dan marah karena penolakan Yusuf kemudian berbohong kepada suaminya. Ia menuduh Yusuf telah mencoba merayunya dan berusaha mempermalukannya di rumah mereka. Aziz yang mendengar tuduhan ini merasa terkejut dan marah, karena ia tidak menyangka Yusuf yang begitu dipercaya akan melakukan perbuatan tersebut. Namun, Yusuf dengan tegas membela dirinya dan menjelaskan kejadian sebenarnya.
Melihat keadaan yang membingungkan ini, Aziz memutuskan untuk mencari bukti agar mengetahui siapa yang benar. Seorang saksi keluarga yang bijaksana kemudian memeriksa pakaian Yusuf. Setelah melihat bahwa baju Yusuf robek di bagian belakang, ia menyimpulkan bahwa Yusuf adalah pihak yang benar dan Zulaiha yang bersalah. Meskipun Aziz kecewa terhadap istrinya, ia menyadari bahwa menyebarkan kabar ini akan mempermalukan keluarga mereka, sehingga ia memilih untuk menjaga rahasia ini. Yusuf pun diselamatkan dari tuduhan dan ujian berat ini, namun kisahnya dengan Zulaiha menyebar luas di kalangan masyarakat Mesir. Meskipun Yusuf terbukti tidak bersalah dalam insiden dengan Zulaiha, reputasinya di kalangan masyarakat Mesir mulai tercemar. Beberapa orang menganggap Yusuf tidak patut berada di rumah pejabat tinggi dan menuduhnya membawa keburukan. Di sisi lain, meskipun Aziz tahu kebenaran, ia tetap tertekan oleh situasi yang memalukan ini. Akhirnya, untuk meredakan ketegangan dan menjaga nama baik keluarganya, Aziz terpaksa menyerahkan Yusuf untuk dipenjara. Yusuf menerima keputusan ini dengan sabar. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian lain dari Allah dan menerima segala ketetapannya. Di penjara, Yusuf menunjukkan ketulusan dan keteguhan imannya. Ia bergaul baik dengan para tahanan lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan bahkan menjadi panutan di antara para tahanan. Ketika melihat perilakunya yang terpuji, para penjaga penjara pun mulai menghormatinya. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua pria yang ditahan atas tuduhan berbeda. Salah satunya adalah pelayan raja yang dituduh bersekongkol, dan satunya lagi adalah tukang roti istana. Kedua pria ini, yang memiliki mimpi aneh selama di penjara, datang kepada Yusuf untuk meminta tafsir mimpi mereka. Yusuf, yang dianugerahi kemampuan menafsirkan mimpi oleh Allah, mendengarkan kisah mereka dengan seksama. Pria pertama bermimpi memeras anggur dan menawarkannya ke dalam cawan raja, sementara pria kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya, dan burung-burung mematuknya. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan sangat jelas. Ia mengatakan bahwa pria pertama akan bebas dan kembali menjadi pelayan raja, sedangkan pria kedua akan dihukum mati. Meskipun berita ini berat, Yusuf menjelaskan dengan tulus dan berpesan agar mereka selalu mengingat Allah. Tak lama setelah itu, tafsir mimpi Yusuf terbukti benar. Pelayan raja dibebaskan dan diizinkan kembali ke istana, sementara tukang roti dihukum mati sesuai dengan mimpi yang dilihatnya. Sebelum pria pertama dibebaskan, Yusuf memintanya untuk mengingat dan menyampaikan kebaikan tentang dirinya kepada raja, agar suatu hari nanti Yusuf bisa mendapatkan keadilan atas ketidakadilan yang ia terima. Namun, pria itu akhirnya lupakan janjinya setelah kembali bekerja. Meski harapannya untuk bebas sempat pupus, Yusuf tetap teguh dan sabar di dalam penjara. Ia terus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk agar diberikan jalan keluar dari ujian ini. Yusuf merasa yakin bahwa Allah pasti memiliki rencana yang lebih besar untuknya, dan ia tak pernah meragukan keadilannya. Selama bertahun-tahun di penjara, Yusuf menjadi orang yang semakin disegani dan dihormati oleh semua orang di sana. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir mengalami mimpi aneh yang membuatnya merasa gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan ia juga melihat 7 bulir gandum hijau serta 7 bulir lainnya yang kering. Mimpi ini terus menghantuinya dan membuatnya sangat khawatir tentang masa depan kerajaannya. Raja meminta para penasihat dan tukang sihirnya untuk menafsirkan mimpi tersebut, tetapi tak satu pun dari mereka bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Saat itulah pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf teringat akan kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Ia segera mendatangi raja dan menceritakan pengalamannya di penjara dengan Yusuf, yang telah berhasil menafsirkan mimpinya secara akurat. Raja, yang tertarik mendengar kisah ini, segera memerintahkan pelayan itu untuk menemui Yusuf dan memintanya menafsirkan mimpi tersebut. Ketika pelayan raja tiba di penjara dan menyampaikan permintaan raja kepada Yusuf,
Yusuf dengan tenang mendengarkan mimpinya dan mulai memberikan penafsiran. Ia menjelaskan bahwa mimpi raja adalah tanda dari Allah tentang masa depan Mesir. 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum hijau melambangkan 7 tahun masa panen yang melimpah. Sementara 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering melambangkan 7 tahun kekeringan yang akan datang setelahnya. Yusuf menyarankan agar raja memanfaatkan masa panen yang berlimpah dengan menyimpan sebagian besar hasil panen tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi masa kekeringan yang akan datang. Yusuf mengajukan rencana yang rinci dan efektif tentang bagaimana mengelola hasil panen dan persediaan pangan, sehingga rakyat Mesir tidak akan menderita kelaparan selama masa kekeringan tersebut. Mendengar nasihat Yusuf, pelayan itu kagum akan kebijaksanaannya. Raja sangat terkesan dengan penjelasan Yusuf. Ia memerintahkan agar Yusuf segera dibebaskan dari penjara dan dihadapkan kepadanya. Ketika Yusuf muncul di istana, raja melihat sosok yang berbeda, seorang pria yang penuh keimanan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Raja tidak hanya membebaskannya dari tuduhan, tetapi juga memberinya kepercayaan besar untuk menjalankan rencana yang telah diusulkan Yusuf. Dengan diangkatnya Yusuf sebagai pengelola lumbung Mesir, ia kini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan rakyat Mesir terhindar dari bencana kelaparan. Yusuf pun menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan kebijaksanaan yang telah diajarkan Allah kepadanya. Kehadiran Yusuf di istana Mesir membawa harapan baru bagi rakyat, dan ia menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi di seluruh negeri. Setelah diangkat oleh raja untuk mengelola lumbung Mesir, Yusuf memulai tugasnya dengan penuh kebijaksanaan. Yusuf mengatur hasil panen dengan sangat hati-hati, menyimpan sebagian besar dari setiap panen selama 7 tahun masa subur. Ia memastikan bahwa gudang-gudang penyimpanan di seluruh negeri penuh dengan makanan dan biji-bijian, sebagai persiapan menghadapi masa kekeringan yang diramalkan akan datang. Rakyat Mesir pun kagum dengan keterampilan dan kebijaksanaan Yusuf dalam mengelola hasil panen. Selama masa subur, Yusuf berhasil meningkatkan produksi pangan dan memastikan setiap rakyat mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Ia juga memastikan bahwa persediaan pangan tetap aman, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Yusuf tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, tetapi juga sosok yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika akhirnya 7 tahun masa kekeringan tiba, seluruh negeri Mesir sudah siap. Berkat persiapan Yusuf, lumbung-lumbung pangan di Mesir tetap penuh dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Banyak negara tetangga yang juga dilanda kekeringan mulai mendengar tentang kemakmuran Mesir dan meminta bantuan. Yusuf dengan bijaksana membuka pintu bantuan bagi negara-negara tetangga, namun ia tetap menjaga agar kebutuhan rakyat Mesir tidak terganggu. Popularitas Yusuf pun meningkat pesat di kalangan rakyat Mesir dan negara-negara sekitarnya. Ia dipandang sebagai penyelamat yang telah menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Raja Mesir semakin mempercayainya dan memberikan wewenang penuh atas pengelolaan pangan di seluruh negeri. Yusuf kini bukan hanya seorang menteri, tetapi juga pemimpin yang dihormati dan dijadikan panutan. Selama bertahun-tahun, Yusuf menjadi terkenal karena kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pengelola lumbung, tetapi juga mendirikan sistem keuangan yang membantu negara semakin makmur. Dalam masa kekeringan itu, Mesir mengalami kemajuan yang tak terduga di bawah pengelolaan Yusuf. Namun, Yusuf tak pernah lupa pada Allah yang telah memberikan semua anugerah ini kepadanya. Ia tetap rendah hati dan tidak sombong atas kedudukan yang telah ia raih. Yusuf menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah berkat rahmat Allah, dan ia berusaha untuk tetap menjadi hambanya yang setia, selalu menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh keikhlasan. Sementara itu, di tanah Kanaan, ayah Yusuf, Nabi Yakub, dan saudara-saudaranya juga merasakan dampak kekeringan yang melanda negeri mereka. Mereka kehabisan persediaan pangan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mendengar kabar bahwa Mesir memiliki cadangan pangan melimpah, Nabi Yakub menyuruh 10 anaknya,
kecuali Benyamin, untuk pergi ke Mesir dan membeli gandum dari lumbung-lumbung yang dikelola oleh Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf yang kini tampil sebagai pejabat tinggi kerajaan. Yusuf yang mengenali mereka, namun menahan diri untuk tidak segera mengungkapkan identitasnya. Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah dari perbuatan mereka yang kejam di masa lalu. Dengan penuh ketenangan, Yusuf meminta mereka untuk datang kembali membawa adik bungsu mereka, Benyamin, jika ingin mendapatkan persediaan pangan tambahan. Saudara-saudara Yusuf merasa terkejut dan kebingungan dengan permintaan Yusuf. Namun, mereka akhirnya setuju untuk kembali membawa Benyamin sebagaimana yang diminta oleh Yusuf. Saat mereka kembali ke rumah, mereka menceritakan kepada Nabi Yakub tentang permintaan pejabat Mesir tersebut. Yakub merasa cemas atas keselamatan Benyamin, namun mengizinkannya pergi demi kebutuhan pangan keluarga. Ketika saudara-saudaranya kembali ke Mesir membawa Benyamin, Yusuf merasa bahagia melihat adiknya dalam keadaan selamat. Yusuf memperlakukan mereka dengan baik dan penuh kasih sayang, namun ia masih belum mengungkapkan identitasnya. Ia justru merencanakan sebuah strategi untuk menguji ketulusan saudara-saudaranya dengan membuat seolah-olah Benyamin mencuri piala kerajaan. Ketika piala tersebut ditemukan dalam karung Benyamin, saudara-saudaranya pun merasa sangat terkejut dan bersedih. Saudara-saudara Yusuf memohon agar Yusuf membebaskan Benyamin, namun Yusuf tetap pada rencananya. Dengan kejadian tersebut, Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya akan kembali meninggalkan adik mereka seperti dahulu mereka meninggalkannya. Namun kali ini, saudara-saudaranya menunjukkan perubahan besar dalam sikap mereka. Mereka memohon dan berjanji tidak akan meninggalkan Benyamin, bahkan siap untuk menggantikan posisinya demi keselamatannya. Melihat kesungguhan dan penyesalan mereka, Yusuf merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan jati dirinya. Dengan penuh emosi, Yusuf mengakui siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Mereka sangat terkejut dan merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Namun, Yusuf dengan bijaksana memaafkan mereka dan berkata bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam segala yang terjadi. Setelah mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, Yusuf meminta mereka untuk segera kembali ke Kanaan dan membawa ayah mereka, Nabi Yakub, beserta seluruh keluarga mereka ke Mesir. Yusuf menawarkan tempat tinggal yang aman dan cukup untuk keluarganya di Mesir, terutama karena masa kekeringan masih terus berlangsung. Saudara-saudaranya, yang telah merasa sangat bersalah, berjanji untuk membawa ayah mereka secepat mungkin. Mereka kembali ke rumah dengan kabar gembira bahwa Yusuf ternyata masih hidup dan kini menjadi pemimpin terkemuka di Mesir. Namun, Nabi Yakub awalnya tidak percaya karena rasa dukanya telah bertahun-tahun mendalam. Tetapi setelah melihat bukti dari Yusuf, seperti pakaian dan barang-barang miliknya, serta pernyataan saudara-saudara Yusuf yang penuh kejujuran, Nabi Yakub pun percaya dan sangat bersyukur kepada Allah yang telah mengembalikan putranya. Perasaan duka yang dialami Nabi Yakub selama bertahun-tahun akhirnya tergantikan dengan kebahagiaan. Sebelum pergi, Nabi Yakub mendoakan anak-anaknya agar selalu berada di jalan Allah dan dijauhkan dari kesalahan seperti yang telah mereka perbuat pada Yusuf. Dengan bantuan saudara-saudaranya, Nabi Yakub mempersiapkan perjalanan ke Mesir bersama seluruh keluarganya. Ketika Nabi Yakub dan keluarganya tiba di Mesir, Yusuf menyambut mereka dengan penuh haru dan cinta. Ayah dan anak yang telah terpisah bertahun-tahun akhirnya dapat bertemu kembali. Yusuf menghormati ayahnya dengan penuh kasih dan merawatnya dengan penuh perhatian. Peristiwa ini menjadi penghiburan yang besar bagi Nabi Yakub, yang selama ini hidup dalam duka dan kehilangan. Yusuf mengajak ayahnya dan seluruh keluarganya tinggal di Mesir dengan nyaman. Ia memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka dan memastikan semua kebutuhan keluarga besar mereka tercukupi. Keluarga Nabi Yakub hidup damai di Mesir di bawah perlindungan Yusuf,
yang selalu berusaha membalas kebaikan ayahnya yang telah mendidiknya dengan penuh cinta dan keimanan. Momen ini menjadi titik bahagia dalam hidup Yusuf dan keluarganya, yang akhirnya dapat bersatu kembali setelah berbagai cobaan yang mereka hadapi. Yusuf bersyukur kepada Allah atas segala ujian yang telah menuntunnya kepada kebaikan dan kedamaian. Setelah menetap bersama keluarganya di Mesir, Yusuf memutuskan untuk memaafkan saudara-saudaranya sepenuhnya. Meski mereka pernah berbuat zalim kepadanya, Yusuf memahami bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar.